Seorang pemuda, sebut saja namanya Benny. Ia merupakan lulusan dari salah satu perguruan tinggi di ibu kota. Ia berangkat dari desa dengan tekad yang bulat guna meraih cita-citanya. Dengan doa restu orang tuanya, kini ia sudah lulus dan bekerja di salah satu perkantoran. Dengan gaji yang cukup tinggi, membuat Benny merasa bangga pada dirinya sendiri. Tak terbayangkan sebelumnya, hidupnya kini tidak lagi kekurangan. Namun pada tahun 2020, Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya terpapar COVID-19. Semua pabrik, industri maupun perkantoran mendadak diliburkan, bahkan mengurangi para karyawan karena pendapatan yang didapat turun drastis. Itu pun sangat berdampak pada Benny. Benny terkena PHK akibat COVID-19. Adanya keraguan yang dirasakan, apakah harus segera balik ke kampung halaman atau menetap di sana. Rasanya dilema, ingin pulang ke kampung halaman sekarang atau nanti. Tapi kalau tidak pulang sekarang, saat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, akan sulit pulang dan harus mengeluarkan biaya lebih untuk rapid. Harga rapid test mahal sekali untuk kantong anak rantau. Benny juga mengeluh karena takut mencari makan di luar. Akhirnya memilih untuk menggunakan aplikasi pesan makanan secara online. Tanpa disadari, pengeluaran kebutuhan untuk makan yang dipesan secara online menghabiskan uang yang banyak hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah dilihat lebih lanjut, Benny dan temannya yang waktu itu satu kosan, mereka berdiskusi. Sepertinya kita memang harus kembali ke kampung halaman karena teman-teman yang lain tidak menempati kosan lagi. Orang tua saya juga sudah bertanya kapan pulang. Walaupun sejujurnya saya takut kalau nanti membawa virus ketika berada dalam perjalanan pulang, karena virus ini tidak terlihat, kata Benny secara ragu-ragu. Tapi aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi katanya bos menunggu informasi lanjutan. Aku ya sebenarnya pengen pulang. Kalau di sini terus dan tidak ada kerja, bisa habis uang tabunganku. Tapi jika nanti aku pulang dan ada info dari bos, jadi masalah lagi. Bisa dipecat kalau tidak berangkat, kata Febri, teman Benny. 3 hari berlalu menunggu kabar dari si bos. Namun tidak adanya kabar lebih lanjut. Akhirnya kedua anak rantau yang berasal dari daerah Jawa ini mengambil keputusan untuk kembali kepada orang tuanya masing-masing. Berangkat dengan hari yang sama dan keluar dari kosan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada juga anak rantau yang tidak pulang ke kampung halamannya karena satu dan lain hal. Sampai singkat ceritanya, Benny yang sudah berada di kampung, ia kebingungan. Aku harus mencari pekerjaan di mana, sedangkan COVID-19 belum juga hilang, malah semakin parah. Pemuda yang berusia 27 tahun itu sudah kelimpungan mencari pekerjaan. Sebenarnya di tahun itu, ia target akan menikah dengan teman SMA-nya dulu. Tapi takdir berkata lain, harus terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Rindu rasanya akan suasana di kantor. Semoga saja keadaan ini cepat membaik. Aktivitas baik itu ibadah, kerja, dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan normal tanpa adanya perasaan cemas. Permasalahan dan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 cepat terselesaikan. Semoga pemerintah dan masyarakatnya bisa bekerja sama. Ketika pemerintah menerapkan suatu kebijakan, masyarakat bisa membantu menyukseskan kebijakan itu dengan cara mematuhinya. Sampai akhirnya, orang tuanya Benny membantu Benny untuk meraih impiannya.
yaitu menikah dengan Sari, kekasihnya yang sudah 7 tahun mereka menjalani hubungan. Di waktu itu yang masih pandemi, mereka hanya melangsungkan pernikahan secara sederhana di dalam kediamannya Sari. Setelah menikah, Benny tetap mencoba mencari pekerjaan. Apapun itu akan ia kerjakan. Memang Benny ini lulusan dari perguruan tinggi, namun itu semua tidak menjamin kehidupannya. Belum lagi pandemi yang belum mereda. Banyak perusahaan besar yang masih tetap beroperasi. Pegawai pabrik pun banyak yang diberhentikan. Alhasil Benny menjadi buruh serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kuli bangunan ia lakoni, buruh tani pun ia lakoni untuk menyambung hidupnya bersama sang istri. Sampai di satu waktu, istrinya mengandung. Benny yang harus segera mencari uang tambahan untuk biaya persalinan yang tidak murah. Sungguh ia banting tulang, pagi sampai malam, tidak kenal lelah. Namun hasil yang ia dapat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Benny sempat mendaftarkan dirinya di salah satu perusahaan, namun sampai saat ini belum ada panggilan. Pernah terbesit di pikirannya untuk kembali ke tanah rantau, namun keadaan yang masih genting dan juga istrinya yang tengah mengandung tua. Alhasil Benny mengurungkan niatnya. Kebutuhan sang istri yang setiap minggu semakin membludak membuat Benny pusing. Sari sang istri setiap hari pasti ada maunya. Mau ini itu dengan alasan ngidam. Jika tidak dituruti, akan ngambek dan tidak mau makan. Benny sudah kehabisan akal. Ia juga sering hutang ke sana ke sini. 1 bulan 2 bulan, sampai hampir 1 tahun. Hutang itu terlampau menumpuk. Pinjamannya di mana-mana. Mulai dari rentenir, tetangganya, saudara, bahkan kakeknya sendiri. Kalau mau dikira-kira, hutang Benny sudah setara dengan harga 2 rumah mewah pejabat. Dan konyolnya hutang terbesar Benny adalah kepada kakeknya sendiri. Kira-kira hampir 70%, atau bahkan mungkin 80%. Harta kakeknya ia peras dengan dalih hutang. Semua paman-pamannya sudah memperingati Benny agar tidak terus memeras kakeknya sendiri. Namun Gayung tidak bersambut. Benny tidak mendengar peringatan paman-pamannya sama sekali. Ia justru semakin menggila. Tidak hanya hutang, benda pun turut diperasnya. Kendaraan, emas perkawinan kakeknya, benda-benda kuno koleksi kakeknya, dan hampir saja akte tanah lepas karena digadaikan. Untuk urusan akte tanah, untung saja ada keluarga yang menahan. Kalau sampai tidak ditahan, bisa-bisa kakeknya menggelandang karena rumahnya diambil pihak pegadaian. Jika itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin jika ia dilaporkan kepada polisi. Bocah sialan itu sudah menguras habis harta Abah. Habis sudah semua. Ia gunakan untuk mencukupi kebutuhan istrinya. Betapa kesalnya aku. Sudah ku bilang, beri dia pekerjaan. Anak si Karwi itu hanya butuh pekerjaan. Kau itu anak tertua Abah yang paling sukses. Harusnya kau bisa memberi lapangan pekerjaan untuk si Benny. Apanya yang pekerjaan? Dia sudah kuberikan banyak peluang, namun apa? Hasilnya malah nol. Memang bocah kentir. Apa sih yang ia inginkan? Sudah kita beri segalanya, tapi ia tidak pernah mau bersyukur. Dasar sial. Umpat para pamannya Benny. Aku mau hutang-hutangku lunas, Ki. Bagaimana aku bisa menjadi kaya dengan cara cepat, Ki? Kudengar Aki adalah pakar dalam hal itu. Gampang saja. Aku akan memberikanmu semua caranya.
asal kau mau mengikuti dan memberikan maharnya. Itu urusan gampang, Ki. Aku sudah ada maharnya. Lalu, apakah itu saja syarat-syaratnya? Ada syarat yang terakhir yang harus kau ikuti. Ini agak berat, tetapi sangat penting. Jika syaratnya ini tidak kau penuhi, maka kau akan gagal. Pesugihanmu tidak akan membuahkan hasil apapun. Apa itu, Ki? Akan kusanggupi. Kau harus tumbalkan orang yang sangat dekat denganmu, jelas sang dukun. Malam ritual pertama telah tiba. Benny telah menyiapkan semua persyaratan yang disyaratkan Ki Dawu, mulai dari sesaji, bacaan wajib, dan berbagai syarat lainnya. Singkat ceritanya, Benny telah menyelesaikan semua syarat yang diberikan. Bagi mereka yang dekat dengan dunia gaib, energi supranatural sering kali digunakan untuk mencari jalan keluar atas banyak permasalahan hidup. Maka berkaitan dengan itu, mereka ini telah tidak asing lagi. Entah mengapa, orang menyebut-nyebutnya sebagai uang gaib. Memang tidak ada kesepakatan sama sekali hingga kini tentang dari mana uang gaib itu bisa datang. Tapi bagi yang telah mengetahui seluk-beluk uang itu, mereka pasti telah mengenal dua jenis uang gaib, yakni uang gaib putih dan hitam. Di kalangan supranaturalis, uang gaib hitam sama dengan hasil pesugihan, karena berasal dari siluman, jin atau setan. Ritual itu tidak dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tapi justru amat menyeramkan. Ia bahkan dihadapkan dengan potensi untuk mengorbankan nyawa istri, anak kandung, atau saudara kandungnya. Singkat ceritanya, setelah menjalani ritual tersebut, kehidupan Benny kian membaik. Hutang-hutangnya perlahan tertutup. Namun ia harus tetap melakukan rangkaian ritual pesugihan. Saat pertama melakukan ritual, ia dibimbing oleh Ki Dawu. Namun untuk ritual kedepannya, Benny sudah tidak dibimbing olehnya. Tempat ritualnya pun berbeda, karena ritual yang dilakukan itu hanya sebagai pancingan. Namun ia sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Bagaimana jika ia melakukan ritual di tempat yang khusus? Apakah ia akan menjadi orang kaya mendadak? Kali ini Benny harus melakukan ritual di sebuah pantai yang jauh dari bingar-bingur kehidupan pedesaan. Dalam melakukan ritual itu, Benny tidak bisa melakukan segalanya sendirian. Ia perlu sarana, yakni mediator, yang kebanyakan bergelar kuncen atau juru kunci, tempat-tempat yang digunakan untuk melakoni ritual. Sebab tentu saja pantai yang dimaksud di sini bukanlah pantai biasa. Untuk bisa berhasil, ada beberapa ujian yang harus Benny lalui. Jika melenceng sedikit, ia akan dihadapkan dengan risiko yang tidak main-main. Adapun salah satu dari ujian itu adalah harus menemui siluman yang akan diajak bekerja sama. Hal yang membuat ritual itu amat mengerikan. Meski siluman itu sudah berganti fisik, berupa hewan atau manusia, bentuknya tetap saja tidak sama dengan hewan atau manusia pada umumnya. Dan untuk ritual pesugihan yang bisa dilakoni, Benny bisa berhadapan dengan penunggu pantai selatan. Uang yang disimpan di bank gaib adalah uang hasil curian. Mereka dapatkan dengan cara yang tidak wajar, bahkan seringkali membutuhkan tumbal, yang tentu saja kebanyakan ialah nyawa seorang manusia. Beberapa makhluk gaib memang menyimpan uang mereka di bank gaib, terutama jin dan banyak siluman penghuni pantai selatan. Setelah melakukan komunikasi dengan kuncen, Benny memasuki sebuah gua yang akan ia gunakan untuk melangsungkan ritual. Cukup lama ia menyiapkan pertapaan ritual, hingga akhirnya ia bertemu dengan makhluk yang bisa mendatangkan uang gaib. Usai melakukan ritual,
Benny lebih banyak diam, dan karena hal itu, ia pun tergolong berhasil mendapatkan uang gaib itu. Tapi, tetap saja sebuah resiko yang sangat mengerikan harus ia terima. Benny harus kehilangan orang terdekatnya. Mereka disepakati akan kehilangan nyawa 1 minggu ke depan. Terhitung sejak Benny melangsungkan ritual itu, Nyi Roro Kidullah yang membantu Benny dalam urusan pesugihan. Di malam yang sunyi di tengah goa yang gelap, ia yang diketahui banyak orang merupakan siluman yang berasal dari laut, kemudian mendatangi Benny. Seminggu setelah kejadian itu, seperti yang dijanjikan, Benny pergi ke ATM terdekat untuk memastikan apakah ia telah menerima uang pesugihan yang dijanjikan oleh Nyi Roro Kidul. Dan benar saja, setelah melihat saldo rekeningnya, Benny sangat terkejut bahwa siang itu ia telah mempunyai uang hingga 15 miliar. Dengan wajah berbunga-bunga, Benny menyadari bahwa ia telah berhasil melangsungkan pesugihan. Akan tetapi, sesampainya di rumah, ia terkejut melihat istrinya menangis dengan keras, melihat orang tuanya meninggal karena tertabrak mobil ketika hendak ke pasar. Memang benar uang sebanyak 15 miliar itulah yang telah menggantikan nyawa kedua orang tuanya Benny. 1 minggu kemudian, satu istrinya Benny yang sudah mengetahui tentang ritual pesugihan. Malam itu Benny kewalahan menenangkan istrinya yang entah mengapa bertingkah seperti bukan dirinya. Waktu itu Benny sedang melakukan ritual pesugihan yang biasa ia lakukan dengan istrinya. Akan tetapi, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba saja istrinya berteriak-teriak tidak jelas. "Sar, kamu kenapa, Sar?" tanya Benny sambil mengguncang-guncangkan bahu istrinya. Sari tentu tidak menjawab. Ia malah terus berteriak-teriak di depan wajah suaminya. Benny merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Ia lalu berinisiatif memanggil Bang Hatiman untuk mengembalikan Sari seperti semula. Namun, Bang Hatiman tidak punya kekuatan lebih untuk menyembuhkan sang istri. Katanya makhluk halus yang ada di dalam tubuh istrinya memang terlalu kuat. Ia lalu menyarankan untuk melakukan sebuah ritual pengusiran setan. Benny pun menyetujui hal tersebut. Malam harinya, ritual tersebut segera dilaksanakan di rumah Bang Hatiman. Ia lalu merapalkan mantranya sambil menyemburkan air ke tubuh sang istri. "Siapa kamu?" tanya Bang Hatiman. "Aku adalah penunggu pantai selatan," jawab Sari sambil tertawa keras. "Apa yang akan kau lakukan dengan tubuh Sari?" tanya Bang Hatiman lagi. "Aku akan membawanya menjadi pengikutku," jawab Sari disertai tawa lagi. "Segera keluar dari tubuh wanita ini, kalau tidak aku akan membakarmu," ancam Bang Hatiman. Mantra Bang Hatiman semakin cepat dilafalkan. Semua berlalu cepat. Sari terguncang hebat dengan serangan Bang Hatiman. Tidak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Kata dukun itu, ritual telah selesai dan makhluk yang ada di dalam tubuh Sari sudah keluar. Benny lalu berterima kasih dan segera membawa Sari pulang. Dan keesokan harinya, sungguh sangat naas, Sari ditemukan tewas dengan lidah menjulur dan badan bau tidak sedap. Kabar kematian Sari menjadi bahan gunjingan para warga. Sementara Benny masih berduka dengan kematian istrinya. Kematian Sari yang tidak wajar itu kelak menjadi dongeng misteri warga. Apalagi Sari tengah mengandung tua. Pasalnya banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok yang mirip dengan wajah Sari saat melewati rumahnya.
Bahkan ponakan Benny yang baru pulang dari merantau di Jakarta menyaksikan sendiri. Ia adalah Ujang. 3 hari setelah kematian Sari, Ujang pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Benny. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu rumah agar istrinya membukakan. Namun sebelum pintu itu terbuka, Ujang ditepuk pundaknya oleh seseorang dari belakangnya. Ujang pun terkejut lalu menoleh. Ternyata itu adalah Mbak Sari. "Ada apa, Mbak? Tengah malam begini kok kesini?" tanya Ujang penasaran. "Ujang, tolong bantu Mbak Jang," kata Sari. "Memangnya ada apa, Mbak?" tanya Ujang sedikit khawatir. "Tolong berikan ini kepada Benny. Aku tidak ingin ditinggalkan begitu saja," kata Sari sambil memberikan bungkusan kecil. "Lah, kenapa Mas Benny meninggalkan Mbak? Apa yang telah terjadi, Mbak?" tanya Ujang penasaran. "Aku harus buru-buru, Jang. Aku sudah ditunggu di pantai selatan," kata Mbak Sari. "Loh, ngapain jam segini ke pantai selatan, Mbak?" tanya Ujang semakin kebingungan. Belum selesai pertanyaan itu terjawab, istri Ujang lalu membuka pintu. "Barusan ngomong sama siapa, Mas?" tanya istrinya. "Anu, Dek, Mbak Sari nitip ini buat dikasihkan kepada Mas Benny," jawab Ujang menjelaskan. "Astagfirullahaladzim," istrinya menyebut, lalu segera menyeret Ujang masuk ke dalam rumah. "Mas, Mbak Sari sudah meninggal 3 hari yang lalu," kata istrinya dengan panik. "Hah? Sudah meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berarti aku harus segera mengantarkan amanah ini, Dek," kata Ujang terkejut. Singkat ceritanya, keesokan harinya, Ujang pun lalu mengunjungi Benny untuk memberikan bungkusan yang telah dititipkan oleh Sari. Saat bertemu dengan Benny, Ujang mendapat respon yang aneh. Tidak sekalipun Benny menyahuti Ujang, ia hanya diam saja. Namun Ujang tidak mau ikut campur. Yang terpenting amanah sudah disampaikan kepada Benny. Setelah membuka bungkusan kecil yang diberikan oleh Ujang, Benny pun bergegas menuju pantai selatan yang didatanginya beberapa bulan lalu untuk meminta pesugihan. Betapa terkejutnya Benny saat menemukan istrinya. Dia melihat istrinya diikat kedua tangannya di tiang dan disiksa oleh banyak makhluk-makhluk. Sari terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya penuh dengan luka sabetan. Kondisinya benar-benar sangat memprihatinkan. Tak kuasa melihat kejadian itu, Benny mencoba menyelamatkan istrinya. Namun, ia telah gagal. Lantaran jasad istrinya sudah dibawa para makhluk itu menuju pantai selatan. Benny menangis sejadi-jadinya. Ia meminta tolong kepada Mbak Dukun untuk mengembalikan jasad Sari. "Tidak bisa, Le. Itu semua akibat dari perbuatanmu sendiri," kata Bang Atiman. "Perbuatan apa, Mbah?" tanya Benny kebingungan. "Kamu dan istrimu sudah sepakat untuk melakukan pesugihan, tapi sayangnya kamu salah alamat, meminta kepada makhluk yang salah. Kamu terberdaya oleh mereka, sehingga tidak tahu konsekuensi yang harus kamu tanggung," jelas Bang Atiman. Mendengar itu, Benny sangatlah menyesal. Niatnya mencari pesugihan karena ingin hidup enak dengan sang istri. Namun, nasi telah menjadi bubur. Sari sang istri sudah tidak bisa kembali ke dunia. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.